Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D Komunikasi Bisnis. Di sini kami akan membahas studi kasus dari Harvard Business yang berjudul memeriksa etika Anda, apakah Anda akan berbicara dalam situasi sulit ini. Selanjutnya ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fauzan Kemal Pratama, NRP terakhir 141, lalu saya sendiri Muhammad Ghazil Ghifari, NRP terakhir 141, lalu Stefani Indra, NRP terakhir 092, lalu ada Mutarif Pitaloka, NRP terakhir 001, lalu yang terakhir Malvalia Elsa Fitri dengan NRP terakhir 118. Selanjutnya kasus yang akan dibahas yaitu yang pertama kasus rekan kerja yang menumpang, lalu kasus vice president yang kasar, yang terakhir kasus analisis AI. Dan untuk pembahasan yang kami bahas pertama yaitu mengenai apakah kasus tersebut objektif untuk dialami dalam karir di masa depan. Dan dari hasil diskusi kami memutuskan bahwa kasus-kasus tersebut secara objektif akan terjadi pada lingkungan kerja kami nantinya. Dan utamanya pada penggunaan AI yang saat ini tuh menjadi hal yang lumrah dan juga umum dan tidak menutup kemungkinan masalah etika itu akan ada pada lingkungan kerja kami. Nomor 2, apa solusi paling krusial untuk mengatasi masalah tersebut, konflik etika sesuai kasusnya. Di sini yang pertama ada transparansi dan kejujuran. Jika menghadapi situasi di mana data atau fakta perlu disembunyikan, penting untuk mempertahankan transparansi. Diskusi terbuka dengan klien dan tim internal dapat mengatasi masalah ini. Yang kedua, konsultasi dengan rekan senior. Dalam situasi di mana keputusan etis rumit, konsultasi dengan rekan senior atau partner di firma dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, fokus pada kepentingan klien. Prioritaskan kepentingan klien sambil tetap mematuhi standar etika. Ini termasuk menghindari tindakan yang bisa merusak reputasi klien atau diri sendiri. Dengan mengutamakan transparansi, konsultasi, dan fokus pada kepentingan klien, seorang profesional dapat mengatasi konflik etika dengan bijak dan menjaga integritas mereka serta reputasi. Lalu selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu saran-saran lain yang belum dibahas. Saran yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan etika, yaitu menyediakan pelatihan yang berkelanjutan mengenai etika kepada seluruh karyawan, bukan hanya saat onboarding, tetapi juga sebagai bagian dari pengembangan profesional yang terus-menerus. Lalu yang kedua, kultur organisasi, yaitu menciptakan kultur yang mendukung dan memotivasi karyawan untuk berbicara mengenai masalah etika dengan memberikan contoh dari pimpinan senior. Lalu pemimpin juga harus menunjukkan komitmen nyata terhadap etika. Strategi lain yang bisa diterapkan dalam menghadapi masalah seperti ini adalah mengadakan survei etika atau forum diskusi yang memungkinkan karyawan untuk memberikan umpan balik mengenai masalah etika agar organisasi bisa memahami dan menangani masalah yang mungkin tidak terlihat secara langsung juga. Selanjutnya adalah menyediakan dukungan psikologis bagi karyawan yang mungkin mengalami stres atau kekhawatiran akibat melaporkan pelanggaran etika ini. Dan keduanya ini bisa dilakukan secara anonim. Jadi sistem laporannya ini dibuat anonim agar karyawan bisa melaporkan perilaku tidak etis tersebut tanpa takut menempatkan diri mereka dalam posisi yang kurang baik. Dan dari situ juga harapannya masalah etika ini akan bisa diaddress dengan proper. Adapun untuk saran lainnya adalah meninjau kebijakan, yaitu mensosialisasikan kebijakan perusahaan atas kesejahteraan karyawan secara rutin, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk klien. Adapun merubah atau menambah kebijakan perusahaan untuk mencakup masalah etika di tempat kerja. Yang terakhir ada penindakan tegas terhadap pelanggaran, yaitu dengan adanya kebijakan mengenai etika di lingkungan kerja. Apabila terjadi pelanggaran, perlunya untuk ditindak tegas secara langsung dan terbuka agar menjadi peringatan bagi karyawan lainnya.